Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah-Mu. Biarlah lawatan-Mu hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita tidak membawa apapun dunia, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu ada buat kita semua. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai Allah
dijemput oleh Tuhan dengan penuh sukacita sebagai mempelai. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, hidup kami Tuhan, ku persembahkan hanya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya,
pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah cinta kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, layakkan kami untuk kami datang memuji memuliakan Engkau, karena begitu besar kasih Tuhan akan hidup kami. Dan layakkan kami Tuhan untuk bersama-sama kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Raja segala Raja. Haleluya, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam apa? Hidup dalam kesatuan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita berjoget Bapak Ibu Saudara. Jangan malu-malu untuk kita berjoget.
ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ya, kita pujikan sekali lagi. Pujian ini sangat memberkati saya, dan saya percaya itu juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati kami semua karena saya? Mengapa Tuhan menyembuhkan kami semua karena saya? Mengapa Tuhan menyembuhkan kami semua karena saya? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena saya? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Haleluya. Apapun keadaan kita tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Haleluya. Mengapa Tuhan memberkati kami semua karena saya? Mengapa Tuhan memberkati kami semua karena saya? Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena saya? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena saya? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela mati untukmu. Haleluya. Sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan tidak pernah berhenti saudara. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mengawali Bapak Ibu Saudara melangkah. Haleluya. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji
Pujian, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Pegang janjinya, maka kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Coba kita pujikan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru, musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Apapun keadaan kita, tetap Yesus kuat ataupun lemah, mempesona hatiku. Tuhan yang sangat mempesona kami. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku akan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, ini kami Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan Tuhan, kami selalu ada. Di setiap musim kehidupan, tetap Yesus yang mempesona. Engkau selalu menyertai kami. Dia beri damai, kesempatan baru. Sekali Yesus kembali, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sore-sore yang meriah. Urapilah hamba-Mu, bangkitkan kuasa-Mu untuk melayani Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan demi nama Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Yuk anak-anak sekolah minggu dulu. Mari ya. Puji Tuhan. Epan sudah nggak anak-anak ya? Oh, udah remaja. Iya, puji Tuhan. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Baik aja lah ya. Kayaknya luar biasa ini berlebih-lebihan sih. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Padahal kenyataannya enggak, bohong kan? Ya toh, ini bukan dari aliran GBDI, ini luar biasa ini. Aliran-aliran overacting ini ya kan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Yang luar biasa hanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ada ayat dalam 1 Korintus pasal 6. Ini LCD-nya lagi error. Saya dalam beberapa bulan ini agak merenung berdoa ya. Ini amblek yang ini udah diperbaiki sama Pak Joko, selesai, habis 8 juta. Ini ambrol lagi, lalu ini 8 juta ini berapa ini ya? Akhirnya dikasih kain sama Pak Joko ya kan. Belakang amblek lagi. Saya mikir-mikir, saya bilang sama Pak Joko, kalau gereja itu rusak berarti ada berkat yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah gregetan ini saya saudara ya, mau tak ambrolkan ya. Kalkulatornya belum bisa jalan ya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dibuka di HP Bapak Ibu Saudara. Bunyinya begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bisa berkata amin? Ya, tidak adil itu gimana? Poin yang pertama, tidak adil. Tidak adil itu curang ya. Ada pendeta berpihak pada yang kaya, itu adil atau enggak? Itu enggak adil. Pendeta model seperti itu enggak masuk surga kalau menurut ayat ini ya. Biar khotbahnya menggelegar ya. Ya, harus adil, harus seimbang. Bisa berkata amin? Begitu juga kalau Bapak Ibu Saudara suami meninggal misalnya, lalu saudara menikah lagi ya, kan jangan ada istilah anak tiri, anak sendiri, itu tidak adil ya. Semua anak ya, puji Tuhan. Yang kedua, cabul. Cabul itu porneia, tindakan keji dan kotor yang tidak senonoh dan tidak sopan. Kalau di Facebook itu biasa ada perempuan yang cuma pakai BH terus nari-nari gini, lalu saudara ngeres, itu cabul ya. Cabul itu pornografi ya. Lihat orang pakaian ketat, pikirannya ngeres, itu cabul ya. Cabul. Kata Yesus, kalau zaman perjanjian lama itu berzina, itu berdosa. Kalau saudara melihat mengingini mengingini lawan jenis, lalu saudara terangsang, itu berzina. Jadi ngelihat misalnya mak-mak ya, ngelihat pemain drum ini kan badannya bagus, nah itu cabul ya saudara ya. Ngerti maksudnya? Atau Andre lihat itu kan ada orang mandi di situ kan deket kolam. Nah, itu cabul ya, itu cabul. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama merasa ya. Yang kedua, penyembah berhala. Penyembah berhala itu bahasa Yunaninya iendolotatres. Iendolon itu artinya patung atau ya patung atau gambar. Latris itu artinya penyembah. Penyembah. Pada zaman dulu bangsa Israel membuat lembu emas
disembah-sembah, ya, disembah-sembah, menyembah patung, menyembah kayu, kayunya disembah, ya, untuk kekuatan entitas yang memiliki kekuatan spiritual. Ya, cuma di sini nggak ada ya, menyembah berhala. Oke, yang berikut itu berzina, moicau. Berbuat zina itu apa? Berhubungan seksual di luar suami istri yang sah. Ya, misalnya saya, istri saya, tante ya, lalu saya melakukan hubungan seksual dengan alasan menikah lagi atau melacur atau kepepet, ya, kecepet, itu namanya berzina. Ya. Orang yang berzina tidak bisa masuk dalam kerajaan surga ya. Oleh sebab itu mak-mak kalau posting-posting di Facebook hati-hati, nanti ada yang inbox. Ya, kalau saudara berlebih-lebihan nanti ada yang inbox ya, tante di inbox padahal nggak pernah goyang-goyang ya. Di inbox hidung belang. Hati-hati, akan menimbulkan hubungan bersinahan. Itulah sebabnya ibu-ibu mohon dengan kasih Kristus kalau di rumah jangan pakai daster terus ya. Suaminya bosan apalagi robek di sini dasternya ya. Terus berpakaian yang kadang-kadang kan masak ya. Itu tante ini kadang-kadang juga ngawur ya kalau dandan itu tak lihat ini pakaian udah enggak bagus ya. Mah ojo dipakai. Pakai terus diem-diem tak ambil tak buang ke kali ya. Karena saya nggak senang ya. Saya tidak senang dengan pakaian yang tidak elok, yang tidak membuat saya senang. Kenapa bapak-bapak ini mudah jatuh ke pelacuran? Karena pelacur itu pinter ya berdandannya. Saya pernah pergi ke komplek pelacur ya. Saya dulu pernah pergi ke situ lihat gitu. Tak lihat kok pakaiannya kok bagus-bagus ya. Saya diajak sama teman saya dulu zaman di Malang ya. Ini apa kok kampung ini banyak cewek-cewek ya. Ternyata begitu-begituan. Pakaiannya bagus-bagus sehingga pria-pria ini tertarik dengan cara berpakaiannya para pelacur ini. Oleh sebab itu ibu-ibu di rumah juga belajar berpakaian seperti itu yang bagus ya. Ini Ibu Hesti ini dulu ada budian didandani ya. Dandani rambutnya dibuat sedemikian rupa, terus bajunya diganti-ganti sama Bu Hesti supaya Pak Sutik tidak jelalatan di luar begitu ya. Iya kan Bu Hesti? Akhir-akhir ini mak tolong didandani lagi Bu Hesti ya, yang gedambrot ini didandani lagi supaya suami senang hatinya. Bisa berkata amin? Ya, suami senang hatinya, istrinya berdandan dengan bagus sehingga tidak timbul persinahan. Ya, bisa berkata amin? Ya, bagi yang duda-duda menikahlah ya kalau tidak tahan. Janda-janda menikah ya daripada menimbulkan persinahan, karena orang berzina tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Banci. Halo, ada yang banci? Ya, banci tidak bisa masuk surga ya. Malakos artinya lembut. Kata banci ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata malakos, artinya lembut. Pria yang lembut. Pria yang lembut ya, Bapak Ibu Saudara. Banci ini lembut atau pelacur laki-laki. Dulu waktu saya masih SMA, kuliah di Malang ya, di daerah stasiun kereta api itu ya. Tidak kamus wanita bagiku kan gitu ya. Mas beli bakso pakai mie ya, nggak pakai kubis gitu ya. Banci ya. Dia sebenarnya laki-laki tetapi dia berpakaian wanita. Ada istilah wadam, ada istilah waria. Secara fisik laki-laki namun mereka mengekspresikan dirinya sebagai wanita. Banci ya. Ada saya banyak ditelepon banci ya dari Manado, dia bilang, Pak Pendeta, saya ini tukang potong rambut Pak Pendeta. Terus, tapi selalu saya ini senang dengan pria katanya. Tolong doakan saya. Waduh, saya sempat mikir juga, kasihan ya.
dia sebenarnya rindu. Cuma dalam komunitas begituan itu dilatih ya, banci itu membancikan orang lain ya, hati-hati ya. Saya ini sering jadi korban banci ya saudara, terus terang ya. Saya waktu di Jambi itu potong rambutnya di salon, itu yang motong saya gitu, ini bunganya tempeleng ya saudara ya, karena dia buka celana saya itu dia ya. Mungkin kan ada semboyan ya, tidak lecet gitu ya. Saya beberapa kali lah ya jadi korban banci ya, nggak tahu ya. Puji Tuhan, orang yang banci tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kalau engkau punya anak laki-laki jangan dikasih mainan wanita, jangan dikasih boneka. Sebaliknya anak-anak cewek jangan dikasih mainan tembak-tembakan ya. Nanti dia akan berubah menjadi apa? Kebalikan banci ini apa? Bukan yang seneng sama wanita itu, lesbi ya, LGDB ya, lesbi yang perempuan dan ada itu. Saya maaf ya, saya keluar dari sekolah Alkitab ini. Padahal cewek itu ya lumayan lah. Akhirnya dia keluar sekolah Alkitab, dia tidur di hotel dengan sesama cewek. Saya masih ingat itu hamba Tuhan itu ya. Walaupun hamba Tuhan sudah sekolah Alkitab, ternyata dia lesbi ya. Ya memang itu kalau dikaji secara psikologi adalah terbelakang ya. Kenapa dia banci, kenapa dia lesbi, karena sakit hati atau diperkosa dan seterusnya. Namun demikian apapun orang banci itu tidak bisa banci atau apa satunya tadi? Lesbi tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang berikut ayat tadi pemburit. Pemburit itu main belakang, homoseksual. Saya juga pernah hampir ya jadi korban homo. Kurang ajar, saya ini banyak korban pelecehan ya Bapak Ibu Saudara. Saya mancing, serius ini, saya mancing ya. Kebetulan ini salon ya, salon. Tukang cukur saya itu mancing. Lama-lama dia aneh-aneh padahal laki-laki tak ajar itu ya saudara ya. Itu kejadiannya ada di Tempur Sari sana, tak kepukin itu waktu mancing itu karena saya mau dilecehkan di situ ya. Pemburit laki-laki dengan laki-laki. Istilah trennya apa ini? Homoseksual. Ada yang homo di sini? Ya, jangan ya, tidak memperoleh dalam kerajaan sorga. Pemburit, arsenokoitai, homoseksual, persetubuhan sama laki ya. Haleluya. Yang berikut pencuri, bahasa Yunani-nya kleptes, mengambil milik orang lain secara tidak sah ya, dan melanggar hukum. Jangan mencuri ya, puji Tuhan. Bekerja keras. Yang berikut orang kikir, pelit ya, tidak mau mengeluarkan harta, susah memberi, serakah, tidak berbagi, pemabuk ya, pemabuk. Kalau di Manado ini kalau Natalan, ku mau cinta Yesus, tapi mabuk saudara ya. Ini istri saya ya. Saya juga pernah minum cap tikus itu ya, tak pikir apa ya, ternyata pusing juga sedikit dengan putih begitu ya. Saya pernah ada cerita lucu tentang mabuk. Suatu saat saya di WA teman saya SMP supaya saya datang ke Bali ya, saya datanglah ke Bali karena dia waktu itu bangun gereja ini ya. Dia memberikan uang kepada saya tiap-tiap minggu itu 700.000 waktu itu. Maka saya diundanglah ke Bali. Teman ini perempuan. Lalu saya datang ke Bali, saya di Denpasar di sepupu saya pendeta Nyoman. Itu jemaatnya sekitar 3.000 saya di situ. Lalu saya ditelepon, "Kak di mana?" "Aku di jalan ini loh, di gereja ini." Maka saya dijemputlah Bapak Ibu Saudara oleh cewek teman saya itu. Pakaiannya bule itu ya. Dia bawa Fortuner. Waduh. Lalu saya cepat-cepat masuk ke dalam mobil itu, saya diajak jalan dengan teman saya ini, tak foto. Waduh, aku dijemput ini loh temanku. Istriku tak kasih tahu. Lalu saya dibawa ke hotel yang dekat pantai yang katanya artis ke situ, hotel apa lupa saya.
lalu minum kopi saya di situ, dan makan roti cuma sepenggal itu ya, bayarnya 600.000. Saya nggak tega makan roti itu, tak bawa pulang rotinya ya, tak kasihkan bening itu bening kopi sama ini harganya 600.000 ya. Lalu saya dibawa ke kafenya di Seminyak. Ternyata dia buka kafe untuk orang bule-bule ya, makanan-makanan itu. Lalu saya ditawari, kakak mau wine? Saya ini kan orang jadul ya, ya mau. Dikasih sedikit segini. Cek pelite, ditambahin krok segini ya. Lalu saya minum. Lalu saya pulang ke GBDI Badung, Pendeta Soeharto. Sekitar jam 10 saya pulang. Saya bangun jam 12 siang, saudara ya. Saya pikir-pikir, berarti saya mabuk wine yang kemarin itu ya, saudara ya. Mabuk ya. Saya tidak pemabuk, tapi mabuk waktu itu karena saya dikasih wine cuma sedikit, protes dikasih banyak, akhirnya saya mabuk, dibangun sampai jam 12 siang. Berdampak kepada kesehatan, hubungan pekerjaan dan hubungan seksual. Itu pemabuk. Yang berikut pemfitnah. Fitnah itu adalah perkataan jahat untuk menjatuhkan orang lain. Ya, saya sering ya, Bapak Ibu Saudara difitnah ya, pendeta penipu lah, pendeta inilah ya. Perkataan bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain dan menodai nama baik dan merugikan kehormatan. Jemaat jangan ada yang suka fitnah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di dalam ayat itu berkata begini, ayat yang terakhir. Di situ ada penipu juga ya, tahu arti penipu. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Demikian dahulu. Demikian apa? Tidak adil. Ada yang cabul, ada yang nyembah berhala, ada yang berzina. Banci nggak ada ya, pemburit nggak ada ya, pencuri, kikir, pelit, pemabuk barangkali, pemfitnah, penipu, kata firman Tuhan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Bisa berkata amin? Disucikan ya. Tetapi kamu telah memberi diri disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Di dalam Yesus ini yang lama sudah berlalu. Ada orang yang kedapatan berzina, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau dulu berzina ya sudah. Kalau sudah masuk Kristen, sudah mengenal Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Saya dulu merokok ya, saya bertobat. Saya nggak pernah nyoba-nyoba rokok lagi. Ada dulu jemaat bilang begini, Om, saya ini loh bertobat kok jatuh lagi. Terus saya bangun. Mbak Wanti masih ingat itu, jatuh lagi, bangun. Loh, orang Kristen itu bukan seperti lagu dangdut, jatuh bangun ya. Jangan, sekali bertobat terus bertobat. Bisa berkata amin? Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini bertobat, tidak berbuat dosa lagi, tidak adil, tidak cabul, tidak nyembah berhala, tidak berzina. Berzina itu hubungan yang tidak sah di luar suami istri ya. Ya, itu namanya berzina. Mungkin saya juga pernah ya berzina hati ya. Dulu saya sama tante dulu di Jawa Barat melayani, ada sok-sok ganteng sekali. Tante ketuk, ganteng ya Pak, ini jadi ganteng ya, gitu ya. Mungkin dia sudah terlalu jauh. Begitu juga saya juga masih normal ya, melihat yang bagus-bagus, mungkin saya tertarik. Saya bisa jadi bersinah, nak sinah gitu loh, tertarik yang berlebihan. Tetapi perzinahan itu adalah berdosa, apalagi berzinah beneran ya. Bisa berkata amin? Oleh sebab itu mari kita hidup menjaga kekudusan. Saya undang pemain musik, tidak lama-lama, tidak panjang-panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara bingung. Yang penting jangan banci, jangan pemburit, jangan kikir, jangan mabuk, jangan berzinah, jangan menyembah berhala, jangan cabul. Ya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Saya undang Bapak Nyoman, Bapak
Sugeng Bapak Yohanes untuk maju ke depan melayani perjamuan suci. Ada kuasa di dalam darahnya.